Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup dan juga memberikan kita kenikmatan untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya. Syukur itu bukan hanya lewat lisan, tapi hendaknya diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, beramal soleh. Hari ini lebih kurang sudah 11 hari kita berada di bulan Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Kita berdoa semoga usia ini sampai hendaknya ke bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada seorang yang mengadukan kesulitan hidupnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menanyakan apa yang dia miliki di rumahnya. Lalu disuruh membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pun membantu untuk menjual apa yang dimiliki oleh pemuda ini. Ini bagian bentuk tanggung jawab pemuda ini untuk menafkahi keluarganya. Kita tahu kaidah yang benar, laki-laki itu tetaplah menjadi tulang punggung, perempuan adalah tulang rusuk. Walaupun di akhir zaman ini mesti kedua-duanya juga membantu ekonomi rumah tangga, di mana terkadang perempuan pun menjadi tulang punggung. Singkat cerita, dari hasil penjualan tersebut Nabi menyuruh dia untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya. Ayat yang mungkin pernah Bapak Ibu lewati dalam Al-Quran ketika membaca Al-Quran, wa asiruhunna bil ma'ruf, bergaul pada pasangan hidup itu dengan baik. Salah satunya kita juga harus baik memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Jadi kalau bapak makan di luar, jangan lupa orang rumah. Kira-kira begitu. Ya, setuju Bu? Semangat betul Ibu-ibu. Ya, jadi kalau bapak makan di luar, jangan lupa orang rumah. Lalu dia belikan makanan untuk keluarganya. Tapi yang separuh lagi nggak boleh dikonsumsi semuanya. Mesti ada menjadi alat atau tools untuk dia bekerja. Lalu Nabi menyuruh dia dari sebelah kapak itu mencari kayu-kayu, karena itu lebih terhormat. Kalau minta sama orang kadang dikasih, kadang tak diberi. Lalu dia bekerja, kemudian mendapatkan hasil. Dia telah berjanji sama Rasulullah, karena Rasulullah suruh dia bertemu lagi
lebih kurang berapa hari ke depan, dan ketemu bagaimana kondisi kamu sekarang, lebih baik daripada sebelumnya, karena dia sudah punya penghasilan dari kapak ketika dia mencari kayu ke hutan itu. Jadi malas nggak boleh dalam Islam. Walaupun sekarang banyak orang yang malas di saat pandemi ini, seharusnya orang semakin rajin, semakin bangkit, karena persaingan semakin berat. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, karena ada rezeki yang memang disuruh kita untuk berusaha mendapatkannya, ya. Di mana Allah berfirman di dalam surah An-Najm, urutannya surah ke-53 di dalam Al-Quran, ayat ke-39. Wa alaysa lil insani ila ma sa'ah. Apa terjemahannya? Wa alaysa lil insani ila ma sa'ah, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakannya. Jadi kalau ada orang Cina bangun pukul 3 dini hari, dia sudah berusaha memproduksi yang dibutuhkan oleh manusia. Itu kalau Bapak Ibu buka PC komputer, mungkin yang menemukannya orang-orang di Eropa sana. Tapi bagian-bagian perangkat kecil itu made in Cina. Ya, turunannya mungkin Taiwan, mungkin ada juga Thailand. Mereka sudah bekerja, mereka sudah berusaha, lalu mereka mendapatkan dari usahanya tersebut. Ada lagi satu kaidah yang menarik Bapak dan Ibu. Seorang melihat burung terbang. Bapak pernah lihat burung terbang, Pak? Sering. Ini kalau sering tidak ada kerjaan berarti. Bapak lihat burung, kemudian burung itu kembali lagi ke sarangnya, ya. Lalu memberikan makanan untuk burung yang gak terbang tadi. Lalu ada seorang pria juga melihat fenomena ini. Dia mengatakan, enak sekali jadi burung yang duduk misalnya. Tiba-tiba dia sudah dapat makanannya tanpa berusaha. Dan pernyataannya ini didengarkan oleh seorang yang soleh. Dia bilang, kalau saya lebih enak jadi burung yang terbang. Kalau pemuda tadi lebih enak jadi burung yang berdiam diri di sarang tanpa bekerja, kemudian dia dapat makan. Kalau burung yang terbang itu usahanya jauh terbangnya, capek sekali, letih, lelah dia. Tapi ulama ini memilih burung yang terbang, yang bekerja, yang berusaha, daripada burung yang disangkar. Saya tanya bapak-bapak pilih burung yang mana? Bukan burung siapa ya, burung yang mana? Yang terbang apa yang disangkar? Yang disangkar. Itu yang udah pensiun nampaknya. Ya. Tidak salah, itu pilihan. Enaknya burung disangkar. Ngapain capek-capek? Sudah dapat makanan toh. Ya. Bapak yang di sini di mana Pak? Yang terbang apa yang disangkar? Yang terbang. Masya Allah. Burung yang disangkar maaf Pak ya, hanya 2 saja. Pertama burung yang belum bisa terbang, yang kedua burung saki. Itu yang disangkar. Itu aja. Kalau dia bisa terbang, dia akan terbang. Kalau dia sehat, dia akan terbang. Dia akan meninggalkan sarangnya, menjemput rezeki Robnya. Walaupun rezeki itu sudah dijamin. Kita ini sering merisaukan rezeki Pak, termasuk saya. Dan saking risaunya kita bergantung bukan kepada Allah Ar-Razzaq lagi. Kita bergantung pada manusia. Tadi
fenomena burung, sekarang buaya. Ibu, saya pastikan buaya itu setia kalau di air. Kalau di darat baru tidak setia, namanya buaya darat. Ya. Buaya predator, Pak. Apa saja makanan yang besar-besar, banteng, harimau, kalau masuk sungai dia makan. Kuda Nil pun dimakan. Gigi buaya itu Allah ciptakan sangat kuat sekali. Ya. Walaupun tanpa odol, kuat gigi buaya. Tapi pernah enggak Bapak lihat burung masuk dalam mulut buaya? Pernah, Pak? Saya pernah. Di mana? Di channel Animal Planet, satu lagi Net Geo itu, Pak, ya, Geo. Burung masuk mulut buaya itu. Tapi kenapa buaya itu tidak menerkamnya, ya, memakannya? Karena burung yang bekerja meninggalkan sarangnya tadi masuk kepada mulut buaya, dia mendapatkan rezeki dari sisa-sisa, justru dari sisa-sisa makanan buaya di sela-sela gigi buaya. Tapi burung itu bekerja juga. Tapi buaya nggak sanggup menutupkan mulutnya. Alasannya satu saja, burung itu dapat rezeki dari robnya. Ya Pak, burung itu dapat rezeki dari siapa? Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Wa anahu wa a'na wa aqna. Setelah burung makan, baru burung pergi, baru buaya itu tutup mulutnya, terjun lagi ke sungai misalnya. Bekerjalah. Kalau niat karena ibadah, tidak sekedar upah, insya Allah bekerja itu juga ibadah, dapat pahala. Tapi betapa banyak orang berusaha hari ini. Nah ini dia inti pengajiannya itu. Keluar dari kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita bekerja, Pak, Allah dan Rasulnya ya akan memperlihatkan pekerjaan kita, menilai pekerjaan kita, dan insya Allah kita akan menerima hasilnya. Kalau uang nggak terima sekarang, kalau upah kan sekarang terimanya. Tapi kalau karena ibadah, insya Allah kita akan melihat pekerjaan kita nanti. Maka saya khawatir, Pak. Saya yang paling khawatir. Mungkin sebagai dosen banyak kesalahan yang saya lakukan. Dan saya lebih khawatir lagi kenapa? Karena jadwal kematian itu bukan urusan Pak RT. Belum pernah ada Pak RT ngumumkan di perumahan di sini, Bapak-bapak, ibu-ibu, sore besok, Ahad sore yang meninggal Blok H nomor 2. Hebat betul Pak RT. Tidak urusan Pak RT, ini urusan Allah Azza wa Jalla. Jadwal kematian Syekh Ali Jabir di usia lebih kurang 45 tahun. Lahir tahun 76 sama dengan saya, 1976. Tapi amalannya, kerjanya dulu, usahanya boleh jauh lebih baik daripada saya. Semoga Allah berikan kesempatan pada kita. Amin. Bekerjalah, ya. Karena apa, Pak? Wa qul i'malu fasayrallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tidak perlu KPK sebenarnya. Tapi karena ini negara, ada sistem yang mengaturnya, hukum dan seterusnya, tidak masalah juga untuk mengawasi, ada fungsi kontrolnya. Kita dengarkan dengan iman ayat ini, ayah bunda, ya. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 105. Ya Pak, bagi bapak yang pengusaha, pebisnis, boleh ayat ini disuruh karyawan untuk membacanya setiap hari waktu dia masuk kantor.
ya. Karena dia akan bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. I'malu, bekerjalah. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan. Itu perlu digarisbawahi, di bold tuh Pak, ditebalin. Kadang orang kerja nih kalau datang pimpinannya agak semangat nyapunya Pak. Saya heran juga. Kalau ada atasannya agak semangat dia menyapu. Kalau tidak ada atasannya ngobrol dia Pak Haji. Duduk-duduk dia Bu, gosip dia. Itu bos kita tuh bebini sekali lagi dia. Lama ceritanya. Ya. Padahal Allah melihat pekerjaan. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah. Covid tidak terkena Covid, semua kita akan kembali padanya. Setuju Pak? Ada hidup di atas tanah, tapi ada juga masa di bawah tanah. Betul? Ya. Firaun tuh Pak, berakhir juga masanya. Namrud berakhir juga. Bapak yang diberikan kuasa hari ini, jadikanlah itu amanah. Betapa banyak musibah di negeri ini karena banyak orang tak amanah. Nah, Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Woi Menteri Sosial, nih yang kau kerjakan dulu. Dana bansos tak sampai ke kecamatan Tua Madani. Ini contoh. Betul Pak? Ini kerjaan kau dulu. Kau akan melihat pekerjaanmu itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berusaha ini ada orang melakukan banyak sekali kesalahan itu. Ya, termasuk saya sebagai dosen. Semoga masih ada kesempatan ya Pak. Saya jadi dosen dengan pangkat lektor lebih kurang sudah 4 tahun. Deretannya adalah asisten ahli dengan kum sekian. Diurus lagi kum itu naik dia menjadi lektor. Diurus lagi menjadi lektor kepala. Diurus lagi menjadi profesor. Itulah prestasi kalau kita usaha di akademik kampus. Apa kesalahan saya misalnya? Anak bapak pembimbing skripsinya saya. Ini contoh saja Pak, ya, contoh. Jangan masuk hati. Kalau ada dosen nanti masuk hati kajian saya ini, tidak usah undang Ustaz Yudi lagi. Kerjanya masuk hati aja. Ya, padahal kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itulah peran kita ini, saling mengingatkan. Bukan saya merasa lebih baik dari ayah bunda. Boleh jadi saya lebih banyak kesalahannya. Tapi menyampaikan nilai-nilai Islam ini, insya Allah kita akan baik semuanya. Dan insya Allah kita akan berkumpul semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mahasiswa coba angkat tangannya. Yang mahasiswa. Satu orang mahasiswa sini Pak. Selebihnya mantan mahasiswa. Nah, saya juga mantan mahasiswa. Nih adek, urusan skripsi sama saya. Saya bilang, kamu ini biar cepat selesainya. Kan usaha kita macam-macam. Ya, salah satunya usaha saya sebagai pengajar. Kamu biar lancar skripsinya, kamu perlu referensi, menjadi referensi yang utama, primer. Bukunya ini utama, biar cepat selesai skripsinya. Kalau kamu tidak pakai, nanti kamu lama selesainya. Di mana Bapak? Saya mendapatkannya Bapak, di rumah saya. Alhamdulillah kata mahasiswa ini. Berarti bisa pinjam Pak. Enak aja kau pinjam-pinjam. Beli. Lama saya nulis buku ini.
2 tahun saya. Berapa nilainya Pak? Oh ini cukup mahal. Ya. Berapa nilainya? Mungkin saya katakan 800.000 misalnya. Ya karena dia tebal. Ya Pak. Kalau tidak saya beli Pak, tak selesailah skripsi kau. Karena ini buku utama. Di mana tempat yang lain jual Pak? Tidak ada, di sini yang jual. Tak ada resellernya, tak ada di online Shopee. Di rumah saya jualnya. Kapan jemput Pak? Kau jemputlah besok. Tapi jangan lupa cash. Karena banyak mahasiswa nyicil tidak bayar sampai sekarang. Cash, dipaksa cash. Mahasiswa ini terpaksa atau ikhlas Pak? Bapak denda betul mantan mahasiswa nampak. Karena pernah beli diktat. Yang beli nilainya B, yang nggak beli nilainya D. Itu diktat apa diktator Pak? Nah ini dua hal yang berbeda. Mirip-mirip juga, tapi dua hal yang berbeda. Maka dia telah melakukan usaha yang salah. Ya. Kaya boleh. Yang mau kaya angkat tangannya Pak. Yang mau aja. Ya Allah, tidak ada yang mau ya. Berarti saya doa. Ya Allah, miskinkanlah jemaah Masjid Muhajirin ini semuanya ya Allah. Amin. Tidak ada pula yang amin kan. Banyak orang soleh tapi masih miskin. Banyak orang soleh masih miskin. Lebih banyak lagi orang kaya yang tak soleh. Paham Pak? Saya ulangi ya. Banyak orang soleh yang masih miskin. Lebih banyak lagi orang kaya yang belum mau soleh. Dan semoga jemaah semua di hadapan saya ini adalah orang soleh sekaligus kaya dengan cara yang benar. Amin. Oh iya, sebentar lagi Ramadan, bagi-bagi mushaf Al-Quran. Meninggal habis itu mengalir tak pahalanya Pak? Mengalir. Dipakai orang tahsin, dipakai rumah tahfiz ngafal Quran, dipakai anak-anak panti sarung Bapak yang Bapak beli 1 kontainer. Saya tidak setuju Pak. Kalau ada orang bilang 10 sahabat Rasulullah masuk surga, tapi ingat 1 di antara mereka miskin, lalu di sisanya adalah kaya. Tidak setuju saya. Yang benarnya 1 kaya, yang lainnya kaya raya. 1 kaya, yang lainnya kaya raya. Kenapa? Sedekahnya banyak Pak. Sedekahnya banyak. Ada tidak orang sedekahnya itu banyak miskin? Tidak ada. Orang kaya yang sedekahnya banyak. Mana qasas sedekah min ma. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Tapi banyak orang hari ini kayanya maksa. Seperti tadi tuh. Seperti profesi saya dulu saya sebutkan. Biar tidak ada orang yang marah. Tapi habis ini yang lain saya sebutkan profesinya. Siap Pak? Siap? Tidak siap nampaknya. Siap Pak? Gaspol Pak? Tidak tahan-tahan ini? Oh semangat. Takbir dulu. Allahu Akbar. Oke. Ada tidak orang sekarang disuruh nangkap narkoba, kemudian akhirnya jual narkoba? Kok tahu ibu? Ibu pula yang tahu. Hah? Karena ternyata ada ibu-ibu yang juga bandar narkoba. Nah, ini juga. Tidak juga rahasia umum sekarang. Payah orang nangkapnya. Ya. Mungkin banyak setorannya. Kita nggak tahu juga ya. Ya. Padahal Bapak dan Ibu, kita disuruh bekerja dan Allah melihat pekerjaan itu. I'malu fasairallahu wa rasuluhu wal mu'minin. Allah, Rasul dan orang mukmin itu akan melihat pekerjaan kita. Dan kita akan menerima hasil daripada kerja kita karena dia adalah ibadah. Saya berdoa semoga ayah sehat walafiat. Amin. Ya. Tapi ingat kita akan meninggal dunia. Biasanya orang kalau meninggal dunia dicek dulu Pak. Ini benar nggak udah meninggal apa belum? Biasanya pihak keluarga melarikannya ke rumah sakit terdekat. Maka mungkin ada di antara bapak dan ibu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bapak asma, tapi disebut COVID-19. Boleh apa tidak boleh? Saya ulang ya.
Kematiannya ternyata karena asma, riwayatnya bertahun-tahun, dari kecil bapak ini asma. Tapi dibuat kesimpulannya karena virus COVID-19. Boleh apa tidak boleh? Kalau hasil tesnya itu negatif, munculkan negatif. Kenapa dimunculkan yang positif juga? Misalnya. Semoga itu nggak terjadi. Tapi saya minta maaf, sekali lagi saya minta maaf. Orang bekerja itu hanya untuk kebutuhan di atas muka bumi ini, Pak. Hanya untuk mengumpulkan bekal hidupnya di atas muka bumi. Tak ada kenikmatan yang abadi di atas muka bumi ini. Tapi kenapa kita nggak berpikir untuk bekal kehidupan yang abadi? Dan menjadi dokter itu separuh kakinya sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengambil konteks ayat, konteks hadis, khairun nas anfahum linnas. Bermanfaat sebaik-baik manusia, bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Betul, Pak? Makanya banyak orang tua yang ingin anaknya menjadi dokter. Ya. Betul, Bu. Banyak orang tua yang ingin anaknya jadi dokter. Walaupun saya mulai belajar tes Stephen namanya, Pak. Ada sensing, ada introvert, ada intuiting ya, ada feeling dan seterusnya. Ini tidak sama, Pak. Banyak orang yang kemudian menghabiskan waktu bertahun-tahun sekolah, tapi nanti profesinya bukan pada fashionnya. Ini bahasa Betawinya gue banget. Ini maaf, Pak. Kalau saya membuka tour and travel untuk haji, itu bahasa Betawinya gue banget. Kenapa? Karena saya feeling extrovert. Orang feeling ini orang yang paling banyak berempati dengan orang lain, Pak. Biasanya orangnya ramah. Saya ramah apa kasar, Pak? Ya, kalau lagi ceramah ramah. Kalau sama istri ada juga kasarnya. Karena golongan darah saya menuju ke thinking sedikit. Thinking itu orang teknik. Semuanya hitung-hitungan. Orangnya itu kadang tegaan, Pak. Kalau feeling enggak, perasaan. Siapa kepala negara kita yang itu feeling? SBY. Siapa yang thinking? Itu Pak Jokowi. Jadi dia semua punya, kita tahunya hanya IQ dan golongan darah. Sementara limbik otak ini ada bedanya. Jangan dipaksa semua anak jadi dokter. Salah, Bapak Ibu. Kalau enggak siap nanti, misalnya ini ya, misalnya. Anak saya sensing extrovert, Pak. Ini untuk wawasan saja, literasi kita. Ini karena penelitian psikologi, ya. Anak saya sensing extrovert. Itu ahlinya di keuangan, di bisnis. Kemudian kalau dia buat produk, ya, produknya ini insya Allah akan booming, viral. Enggak cocok saya masukkan dia ke IPA. Setelah IPA saya masukkan dia ke FKIK, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan. Enggak cocok. Karena hasilnya tadi akurat, bukan ramal ini. Ini penelitian, Pak. Orang-orang yang ahli di bidang psikologi, kejiwaan dan seterusnya. Karena ada golongan darah, kemudian ada tes IQ, ada lagi yang tadi kita sebutkan, di antaranya otaknya ini. Nah, maka dia di bisnis. Tapi kalau nanti dipaksa jadi dokter, selesainya lama, begitu jadi dokter, bisnis dia jadi dokter itu. Boleh saya teruskan, Pak? Siap nih. Ada orang mau melahirkan, ditangani oleh dokter laki-laki SPOG. Tapi dia bilang, Bu, Pak, katanya kepada suaminya, kalau ibunya udah kondisi lemah gitu ya, apalagi udah bukaan, Pak, istri Bapak ini nggak bisa normal, Pak, harus dioperasi. Padahal bidan bisa normal. Banyak juga yang ditolong bidan dulu, Pak. Ya normal aja orang. Dukun beranak itu, Pak, namanya aja dukun. Sebenarnya itu belum ada sekolah bidannya, akademi bidannya belum ada. Tapi dia sabar menolong orang melahirkan, namanya dukun beranak. Betul, Pak? Nah, kalaupun dukun sekarang saya tidak setuju, ya. Kalau Bapak datang ke dukun, dukun pun sekarang pakai iklan, Pak. Sama-sama susah di saat pandemi ini, ya. Tapi yang bidan dulu belum gelar akademiknya itu. Dia nolong itu, Pak. Nolong, dia sabar dia. Tapi sekarang orang mau cepat aja.
Karena yang cepat ini kadang lebih banyak bayarannya daripada yang lama. Yang operasi 12 juta, yang normal 1 juta. Bapak kalau dikasih uang mana yang mau Pak? 12 juta apa 1 juta? Semangat betul lah Bapak ini. Banyak betul lah maunya. 12 juta banyak. Tapi tidak salah kalau dengan cara yang benar. Tapi orang sekarang berusaha juga, bekerja juga, dia nggak malas dia. Tapi dengan cara yang tak benar. Saya tak paksa anak saya di situ. Nanti bisnis saja kerjanya jadi dokter itu. Jadi pedagang aja dia. Apalagi ibu dan bapak bilang, ini biayanya mahal banget. Sampai selesai 1 miliar. Maka pikirkanlah oleh kamu biayanya banyak. Ibu mesti berhutang sama orang. Ini kan kesalahan kita juga Pak. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Semoga kita semua bisa lunas hutang-hutang kita ya Pak. Syukuri aja yang ada. Bersabar sama yang nggak ada. Syukuri yang ada, bersabar sama nggak ada. Itu Pak. Itu hebat ibu, qanaah. Suami saya dokter Pak Ustadz, alhamdulillah. Tapi kenapa rumah ibu kecil? Kami mensyukuri yang ada lalu bersabar dengan yang tidak ada. Oh hebat sekali. Menantu saya keluar dari lembaga riba Pak Ustadz. Alhamdulillah Bu. Dulu gajinya berapa? 25 juta. Sekarang tidak ada penghasilan tetap lagi Pak Ustadz. Tapi yang penting menantu saya itu jauh dari riba. Hebat Bapak Ibu itu. Kira-kira kalau ada menantu kita 25 juta, belum ada kerjaan yang lain, lalu mau tidak ibu suruh dia berhenti? Lalu mau tidak bapak suruh dia berhenti? Kalau saya belum mau, saya Pak. Besar 25 juta itu. Karena iman saya masih lemah, rendah dibandingkan bapak ibu. Kalau bapak ibu saya rasa karena bekerja itu adalah ibadah, tinggalkan yang haram. Negeri ini banyak musibah demi musibah. Mungkin makanannya halal, mungkin minumannya halal, tapi banyak perbuatannya yang haram. Menipu itu halal apa haram Pak? Haram. Saya menipu mahasiswa saya itu haram. Seorang yang bekerja, ini maaf ini. Ada PRT subuh yang datang Pak. Kita kasih contoh aja kaji subuh ini dulu. Karena pengajiannya ini maka tidak datanglah PRT subuh ini. Karena pengajian saya halal haram tidak datanglah PRT subuh ini. Ya. Alhamdulillah. Kalau PRT yang datang subuh ini pilih 2 periode Pak. Ada tidak ada tim sukses pilih. Antarkan jadi RW. Tapi ada juga PRT itu yang ngomongnya begini. Mahasiswa nih pengalaman. Dia baru pindah kos di sini ngurus KTP. Pak RT-nya bilang, ini contoh ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kau dari mana asal kau? Dari ini Pak. Mau ngurus KTP ya Pak. Mau cepat mau lambat. Macam jalan tol Pekanbaru Dumai Pak. Mau cepat. Semua orang mau cepat. Mana ada orang mau lambat. Kalau cepat 500.000 duduk aja kau di rumah. Besok ku antar. Kalau lambat uruslah sini. Ya Pak. Pak RT Cilako. Mahasiswa payah duitnya. Yang benarnya gaji negara untuk Pak RT itu disisihkan bagi yang nggak mampu. Pasti Allah akan ganti dengan rezeki yang lain. Rezeki itu kalau dinilai uang Pak, itu udah salah itu konsepnya. Rezeki kalau itu uang udah salah kita hidup ini Pak. Karena rezeki itu nggak bisa dihitung Pak. Rezeki nggak bisa dihitung. Saya bersaudara dengan Bapak Haji. Itu rezeki. Saya berteman sama ayah. Itu rezeki Pak. Kalau rezeki uang, keluarkan dompet, Bapak bisa hitung. Hitung nikmatku, maka kau tak akan dapat menghitung nikmatku, kata Allah. Jadikan ranting itu sebagai penanya, lalu air laut itu menjadi tintanya. Tuliskan nikmat Allah, nikmat Allah. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Bisa Pak Ustaz, itu Pak. Nanti saya akan tambahkan. Bapak stuck sampai di sini, saya tambahkan. Saya tambah. Oh iya Pak Ustaz. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Bapak pilih mana Pak? Uang banyak atau nikmat sehat? Kalau saya dua-duanya lah. Tapi karena suruh milih sehat. Berarti sehat lebih hebat daripada sekedar uang banyak. Walaupun untuk sehat itu kita perlu uang. Betul Pak?
menu gizi. Ini ngomong-ngomong Ahad subuh ini di masjid ini ada makanan sarapan sama-sama, Pak. Itulah masalahnya, dari dulu itu aja. Makanya baiknya kita ini soleh dan kaya. Ahad ini 11 Jumadil akhir saya, kata Pak Haji. Apa Pak Haji? Pokoknya saya, menunya terserah, yang penting halal. Halalan thayyibah. Kan hebat. Ahad besoknya Bapak ini, Ahadnya dan ini dan seterusnya. Tapi saya tak nyalahkan kalau tak ada sarapan di sini. Tapi muhajirin jangan ketinggalan, Pak. Masjid lain kalau ngaji Ahad tuh pasti ada sarapan. Iya. Tersinggung pengurus, besok saya tidak diundang lagi. Kami bukan tidak ada dana, Pak Ustadz. Kalau infak tuh boleh, yang tidak boleh zakat. Infak boleh, zakat tidak boleh. Ya. Multi manfaat infak kita untuk bersama. Ya Pak ya. Tapi hasil untuk berinfak ini jangan seperti Robin Hood. Dirampoknya orang lalu sedekah dia kepada fakir miskin. Itu kan film, Pak. Kalau itu ada kejadiannya, Islam tidak mengajarkan begitu. Ghanimah itu perang, bukan dalam keadaan orang aman kemudian jadi nggak aman gara-gara kita merampok. Ghanimah itu hanya berlaku pada peperangan. Saya ulangi, harta rampasan perang itu kalau perang kita fisik, nggak boleh. Orang lagi tenang-tenang di Indonesia, lalu ada orang mengatakan dia adalah Islam dengan konsep jihad, lalu merampok orang lagi di ATM. Itu salah, tidak benar. Nah, itu salah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga dari aktivitas kita ini kita melakukan hal yang benar ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak yang bersandar di dinding ini saya rasa lelah betul Pak. Ya. Sudah sekian puluh tahun bekerja, lelah kami Pak Ustaz. Tapi mahasiswa bersandar juga nampaknya. Bersandarlah kepada Allah, bukan pada tiang Pak. Ya. Apa yang saya ingin sampaikan dari persoalan ini? Ini hadis riwayat Tabrani, ya. Man amsakalan min amali yadaihi amsa maghfurolahu. Hadisnya pendek aja Pak. Kalau saya keliru nanti luruskan, ya. Barang siapa yang keletihan di sore hari, bersandar dia. Habis maghrib bersandar dia di masjid Muhajirin. Yang masjidnya dingin, yang karpetnya empuk, yang masya Allah tabarakallah enak di sini, imamnya ramai jemaahnya, ya. Bersandar dia. Capek betul Pak, iya Pak. Saya capek betul, lelah saya bekerja tadi. Barang siapa yang keletihan, kelelahan, ya karena bekerja dia di pagi hari, di sore harinya tuh lelah dia, ya. Ba'da asar tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dosen itu tak ada banyak uangnya Pak, tapi dosanya diampuni Allah dan dia diberikan rizqul khos, rezeki yang khusus. Kenapa? Anak dosen itu ada 4 orang, 4-empatnya penghafal Al-Quran 30 juz. Bapak mau sebagai dosen dapat 30 juta dengan cara tipu-tipu. Anaknya yang pertama hamil di luar nikah. Anak yang kedua overdosis gara-gara narkoba. Anak yang ketiga masuk penjara gara-gara jambret. Anak yang keempat dilarikan orang lain. Apalagi kebahagiaan hidup itu. Karena anak itu adalah buah hati kita. Nyesek itu Pak di dada. Boleh jadi yang kita bawa pulang itu adalah sesuatu yang haram. Mungkin saya banyak salah Pak sebagai dosen profesi. Tapi di sisa usia ini kita mesti luruskan niat. Pak Ustadz, ya, saya dulu waktu jadi PNS nyogok Pak Ustadz. Makanya saya jadi PNS sekarang. Bapak mulai geleng-geleng nih. Zaman Bapak enggak ada ya Pak. Zaman ibu saya Pak, tahun 70. Itu dicari Pak yang mau jadi PNS. Dicari, kalau mau alhamdulillah. Tapi berubah tahun, kebutuhan banyak. Segala cara diusahakan orang. Walaupun dengan menyuap, namanya riswah. Tidak ada di Indonesia ini suap menyuap Pak. Ini Muslim mayoritas. Ini Melayu dengan tradisi yang dekat nilai Islam. Jujur, pondasi menjadi fundamental negeri ini. Menjadi apapun,
Itu dengan ikhlas Jenderal Sudirman. Tidak ada yang sanggup membayar Jenderal Sudirman, karena dia menjadi jenderal tidak membayar. Tidak ada penjajah yang sanggup itu Pak, menjengkal. Tapi kemarinya ini kita heran juga. Untuk menjadi apa-apa kok mesti bayar-bayar. Saya boleh jadi rektor Pak? Ada tampilan jadi rektor Pak? Bapak menghina nampaknya. Ada juga yang bilang tidak ada potongan Pak Ustaz. Jadi satpam kampus yang ada. Tapi kalau jadi rektor bayar boleh apa nggak boleh Pak? Menjadi kepala sekolah untuk mendapatkan memanage dana bos itu, saya usahakan jadi kepala sekolah itu dengan cara membayar, boleh apa nggak boleh Pak? Nggak boleh, haram. Berjalan aja pada fitrahnya. Jadi tes aja anak ibu, Bu. Jangan-jangan pengusaha besar dia. Kadang orang 15 tahun jadi PNS belum dapat kaya itu. Kalaupun kaya nanti dia korupsi. Anak ibu pebisnis, dites saja nanti. Ternyata dengan bisnis itu 5 kali lipat penghasilannya dari PNS Pak. Daripada ibu paksa jual tanah, lalu tanahnya ini dipakai untuk menyuap menjadi PNS. 60 tahun haram dia makan gaji. Maka musibah di negeri ini Pak. Boleh jadi kita telah banyak melakukan dalam usaha dan pekerjaan itu salah, termasuk saya. Padahal negeri ini kaya raya. Tapi kenapa banyak orang miskin? Karena kemiskinan struktural namanya. Itu dana bansos nggak sampai dikorupsi oleh menterinya itu. Itu kemiskinan struktural Pak. Bukan karena natural. Alamnya udah kaya. Kemiskinan yang diciptakan. Padahal dana itu bisa membangun desa. Menjadi desa emas. Karena ada akses modal untuk masyarakat desa. Membeli lahan pun bisa. Betul Pak? Tapi orang ini hidup bukan untuk kebutuhan hidup yang asasi, tapi hidup untuk memperturutkan gaya hidup Pak. Itu salah kita bagi muslim. Jas saya bagus nggak Pak? Yang tidak bilang bagus, tidak saya traktir. Jas saya bagus Pak? Ada jas yang 5 juta. Ada jas 5 juta Pak. Tapi saya baru sanggupnya yang 750.000. Ini bocoran dapur juga nih sampaikan. Bayarnya nyicil pula lagi. Sombong betul Ustaz. Gaji 5 juta sebagai dosen pakai jas 750.000. Masih cocok Pak? Cocok. Gaji dosen 5 juta pakai jas 5 juta. Cocok apa enggak cocok Pak? Yang begitu banyak kita. Sebenarnya menteri ini bisa pakai jam yang 1 jam, yang 1 jamnya 1 juta. Tapi dia mau pakai jam yang harganya 250 juta. Jadi masalah enggak Pak? Jadi masalah. Sudahlah, kaya beneran, jangan terlihat kaya. Doakan ya Bu, kami yang bawa mobil di parkiran masjid ini, mobil kami itu udah lunas semuanya. Amin. Kadang ada orang mobilnya bagus Pak, tapi mikirin utang mobilnya susah juga. Padahal mobil lamanya masih bisa dipakai, tapi ingin terlihat kaya waktu kondangan dipaksa dengan hutang riba. Kaya memaksa tidak boleh Pak. Berikhtiar berusaha untuk yang halal itu anjuran. I'malu fasayarallah. Karena bekerja itu Allah akan melihat pekerjaan itu. Renungkan Pak. Jadi kalau bekerja itu hanya untuk memperturutkan gaya hidup kita ini, jangan heran Pak. Banyak sudah terjadi ketimpangan-ketimpangan. Apalagi saya yang menyampaikan ini banyak melakukan kesalahan tersebut. Sampai di sini ada yang mau bertanya jemaah, saya persilakan Pak. Sebelum saya simpulkan kajian kita pada kesempatan ini. Yang jadi guru ada Pak? Yang jadi guru? Oh, itu separuhnya udah masuk surga kakinya Pak. Tapi saya pernah meneliti dulu Pak, di sebuah kabupaten, di sebuah provinsi tak saya sebutkan. Jadi guru itu mulia Bu. Begitu saya masuk kelas, gurunya lagi buka katalog tas dan sepatu. Kiri kanan, kiri kanan. Anaknya disuruh nyatat itu. Dapat sertifikasi guru dari negara, dari APBN. Uangnya halal apa haram? Banyak guru nampaknya sini. Dulu zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab ada Al-Hisbah. Satu lembaga yang mengatur bagaimana kerja pegawai. Sekarang tuh mirip-mirip Satpol PP lah Pak.
Jadi kalau ada Satpol PP yang menangkap pegawai minum kopi jam 9 pagi, saya ucapkan alhamdulillah. Karena itu bukan jam istirahat, makan dan sholat. Ya Pak? Seharusnya di mana dia Pak? Bekerjalah di kantor, bukan di kedai kopi. Maka dibuat peraturan Pak, ada Satpol PP yang menjadi intelnya, yang menangkapnya, mengawasi orang-orang yang begini. Nah, itulah kesalahan kita dalam berusaha itu. Tadi sudah sebagai kesimpulan. Yang pertama, bekerjalah, berusahalah untuk menjemput rezeki itu. Tak ada kamus malas dalam Islam ini. Ibu, itu dulu orang pertama kali manasik haji di Aceh, Bu. Nama Aceh itu namanya Serambi Mekah. Kenapa? Karena orang manasik ke Aceh, Pak. Lalu orang-orang haji ini kuat persatuannya, kental dia, pulang dari Aceh itu, ya, sampai sekarang pun kuat. Itu di Jogja orang membuat namanya Persatuan Haji Indonesia, PHI. Lalu apa? Dia memanage dana umat. Ternyata dana umat ini dengan haji besar, dengan zakat besar, dengan wakaf, potensinya amat besar. Apa yang mereka bangun lagi? Maka ada namanya air Perkumpulan Haji Indonesia, bekerja untuk membuka pabrik air minum. Ini mereknya kalau bisa yang Indonesia aja Pak. Ya. Alhamdulillah Pak, sekarang saya ngaji karena kita bekerja, bangsa kita di saat pandemi ini sudah muncul air-air Madani Indonesia. Ya, OKOC, Asil itu, Amia, alhamdulillah. Dan sekian liternya disalurkan ke Basnas. Banyak masjid Pak yang sudah membeli merek-merek Made in Indonesia. Kita ingin bekerja membangun bangsa ini. Kalau orang pangkat tinggi dengan gelar akademik sudah banyak, tapi orang ingin baik di negeri ini mungkin belum terlalu banyak. Banyak orang yang sudah sholat, tapi orang jujur mungkin belum terlalu banyak. Betul Pak? Sekarang jujurlah, kita ingin sama-sama ingin membangun bangsa ini. Amin Pak ya. Nah, banyak masjid yang sudah berubah air minumnya itu, tapi ukurannya belum berubah Pak. Itu yang saya sedih itu. Ya. Masih 330 ml juga Pak. Nah, kalau 600 ml nanti tidak habis Pak Ustaz. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kok sampai ke air cerita kita Pak? Apa? Usaha ya Bu. Jadi kita usaha, karena setiap usaha itu insya Allah mendatangkan pahala selama kita niatkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada alam semesta ini. Nah, kesimpulan yang kedua, usahanya mesti yang halal, mesti untuk ya sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan kemudian bagi masyarakat kita. Jadi tidak boleh ada kemudian buka perkebunan, izinnya izin kelapa sawit, di tengahnya itu diam-diam orang nambang ilegal. Boleh apa tidak boleh Pak? Tak boleh. Itu eksploitasi. Karena pemerintah sudah tahu mana titik tambang, mana yang perkebunan. Nanti banjir nanti gimana? Mana yang sudah banjir Pak? Sulawesi ya? Kalimantan kan? Erosi dan seterusnya. Insya Allah hujan ini damai Pak dengan kita. Asalkan tempat-tempatnya kita berikan. Tapi di Tampan ini mungkin banjir karena kita tidak memberikan ruang-ruang yang seharusnya bisa dilewati. Semua kita udah serakah dengan dunia ini. Nah, yang terakhir, kalau kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita usahakan itu dari hal yang baik, jangan lupa kemudian bisa berbagi untuk saudara-saudara kita, karena dalam Islam tidak ada namanya hedonisme. Ya, boleh Bapak rumahnya luas, kendaraannya luas, tapi jangan lupa juga ada kewajiban kita untuk berzakat bagi yang sudah sampai nisabnya dan haulnya, bagi yang berwakaf yang ingin pahalanya berkali-kali, kemudian bagi yang ingin tidak terikat dengan nisabnya, ya, maka kemudian kita bisa bersedekah, ya, banyak sekali agar pahala kita dapatkan untuk kehidupan bekal yang abadi di kehidupan nantinya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Dan rezeki itu bukan hanya uang semata ya Pak. Kalaupun bekerja hanya untuk uang, itu sudah salah.
tapi niatkan karena ibadah. Betapa banyak orang melakukan kecurangan, apalagi saya, karena mungkin orientasi kita hanya sekedar uang saja. Lebih dan kurang saya minta maaf. Tidak ada pertanyaan. Saya minta maaf kalau memberikan contoh-contoh tadi. Itu sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan, boleh jadi saya melakukan hal yang sama ya Pak, tapi mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita ini bersih semuanya, bersih lahir dan batin, dan semoga dosa-dosa kita telah Allah ampuni. Kalau dulu ada yang menyuap Pak, maka bertobatlah, taubatan nasuha. Kita yakin wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.